Fikri, bisa ke tempat yang lebih terang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lagi corona kayak gini emang harus selalu jaga kesehatan ya. Bahaya. Sebelumnya nanti Bapak absen dulu ya. Yang pertama Elvis Nadifatul Akfi. Elvis hadir nggak ini? Hadir, Pak. Hasnan Nur Basyari, Hadir. Fikri Afif, Nur Ramadan. Hadir. Berarti hadir semua ini ya. Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Nanti Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Bani Umayyah. Mulai proses lahirnya, fase-fasenya, khalifah-khalifah pada saat itu yang terkenal, sampai pada kebijakan-kebijakan mereka. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu Bani Umayyah? Coba salah satu jelasin. Ada yang mau jelasin nggak apa itu Bani Umayyah? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Nih, jadi Bani Umayyah itu ya, itu suatu dinasti yang lahir di Damaskus pada tahun 40 Hijriah. Itu yang mendirikan itu Muawiyah bin Abi Sofyan di kota kecil Ilyat di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarah sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah ini berdiri selama 92 tahun. 92 tahun memerintah. Nah, ini ada beberapa periode atau fase yang terjadi selama 92 tahun itu. Ini ada 3 periode. Yang pertama itu periode fase berdiri atau fase pembentukan. Ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi. Masa ini itu sampai pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Nah, itu yang fase pertama. Fase yang kedua itu masuk ke fase kemajuan. Fase ini dimulai dari masa Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah. Pada fase ini Islam telah berkembang hampir di seluruh penjuru dunia, ke seluruh penjuru dunia dari wilayah sampai wilayah Asia Tenggara dan wilayah Asia Timur. Itu fase kedua, itu fase kemajuan. Nah, yang terakhir ini fase lemah sampai runtuh. Setelah ada kemajuan itu Bani Umayyah itu melalui fase lemah sampai runtuh itu dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik dan Sulaiman. Karena pada saat diangkat, beliau masih usia anak-anak sampai terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Jadi itu dalam 1 tahun ada 2 khalifah yang memimpin, jadi membuat pemerintahan itu tidak stabil. Dan ini berlanjut sampai hancurnya pada tahun 132 Hijriah, ketika khalifah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad terbunuh dalam pertempuran Al-Zab melawan keturunan Abbasi yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Nah, ini nanti berdiri Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Nah, ini nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya dibahas. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas khalifah-khalifah yang terkenal. Jadi udah disebutin
Khalifah yang terkenal, ada yang tahu nggak khalifah yang terkenal di Bani Abbasiyah, Bani Umayyah siapa aja? Coba, Izin menjawab, Pak. ya silahkan Mbak Elvis. Yang pertama ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua ada Khalifah Marwan bin Hakam. Yang ketiga Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dan yang keempat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu, Pak. Oh iya benar banget. Itu Elvis pinter banget. Udah belajar ya semalam. Nah, itu yang tadi disebutin si Elvis. Ya, bagus. Itu khalifah-khalifah yang terkenal itu ada 4 ini yang membawa kemajuan. Yang pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang mendirikan Bani Umayyah. Yang kedua Khalifah Marwan bin Hakam. Yang ketiga Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dan yang keempat yang paling membawa dinasti Umayyah ke kemajuan yaitu Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya kita bahas kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama itu Bani Umayyah memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur seperti Afrika Utara, India, dan Bizantium. Kemudian membentuk departemen dan duta. Dan yang ketiga mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Nah, sebenarnya buat apa sih kita belajar tentang dinasti Umayyah kayak gini? Nah, ini kita belajar dinasti Umayyah itu untuk mengetahui asal-usul berdirinya dinasti Umayyah. Yang kedua, mengetahui peninggalan bersejarah Bani Umayyah dan dapat mengambil pelajaran dari kerajaan yang telah berjaya pada masa yang lalu. Nah, itu kita harus belajar sejarah tentang Islam karena kita orang Islam ya. Ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Belum, Pak. Belum. Oh, udah jelas berarti ya, udah pintar semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu tadi pembuka singkat ya dari Bapak. Selanjutnya kalian harus aktif belajar sendiri. Kan udah besar nih, harus belajar sendiri. Ya, sekarang Bapak akan ngasih kalian tugas. Tugasnya apa? Tugas kelompok. Jadi kalian itu berkelompok membuat makalah tentang ini fase-fase dan lahirnya dinasti Umayyah. Nanti ini kan ada 3 orang ya. Ini nanti dibagi aja jadi 3 berkelompok, nanti bikin makalah, terus dipresentasikan, terus dikumpulkan ke Bapak. Sudah ya? Sudah Bertanya, jelas? Pak. Silakan. Deadline-nya kapan ya, Pak? Deadline-nya untuk minggu depan ya. Baik, Pak. Perlu ada PowerPoint atau enggak, Pak? Perlu. Baik, terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, cukup ya di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kalian lanjut belajar sendiri, nanti diskusi per kelompok. Saya akhiri meet. Kita akhiri Zoom pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih yang sudah bergabung dan ikut berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, silakan boleh live. Lanjut diskusi di WA Group.